Sialoma hubatahaгаnupan kuliah na dihargani Tuhan PKPS Banjarmasin bani saaton mariminggu di rumah tabene talobe tutu masih tetap mahita ibagas tapokutu bani hatani Tuhan bani penarongon diberikan kami waktu untuk saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Ibagas gorani na ibata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundui na pasing sito palangit pakon tanaon. Amin. Agepe mardalan ahu bani lombang bagas na gulap seng mabiar ahu ayhamdo makasumane ahu tukutmu pakun si mamomudo namangapohi aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita hamnai bata pargogo na sutarimbang tundui mudo na pasingin na marianan benami asih tetap hapersayan nami bani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami topa hama uhur na bursi na baru nasitong bani diri nami sasap hama haganupan dosa pakon parlanggaran namiin asih sunan jana gobdame hanami mandong pakon ham sunayge bani guluh nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji hita Tuhanta marhite ondoding haleluya nomor 204 ayat sada das bani ayat tolu. Martongko mahita sopot kun hita ma dosata hubani Tuhan na ibata ham Tuhan nami pariduk ni uhur na manontong rosi sa dokani iprahatongon hanabi do si layak mudo hurja nami si ganopari jana ipindo uhur nami asih hurjaon hanami in robbang hubani haroso ni hurmu apa gabe hasang apon ni guranmu marhite honni hatamu gabe takkas iboto hanami
na hotok do langi urjaun hanami songon na patut hubamu jana lang tetap hanami marhasangapun ni guranmu gati pita bahen harosu pakon halwahon nami sendiri iparhatongon hanami do uma bueope kewajiban nami nalape idalang pun hanami itong matungani kuria nami langsai tong idingat hanami manunggohon kuriamu parhorjani pakon pararatkon karajaunmu age dopak keluarga masyarakat pakon negara nami pe bueope tanggung jawab nami nalape idalang pun hanami on pena mangelek mahanami huwamu halani Tuhan perhidup ni uhur cara perdiar layak Tuhan say maido pahurmu benami marpangulaki ma uhurmu mangidah kanami saat hamba dosa nami ase bersibada hanami bani halwahon pakon hatuahon apa habeluan rosi sadokani dokani ipindo hanami on bamu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jala si hokop kanami amin tangar hitama hatani ne bata baga-baga pasal hasasapan ni dosa hidup ni urdi Jehovah do nasura marpusa seng marnarotap holong ni ate ini mulak ratah doay siap sogot bagal do habonaronmu hasangapon ma bani na ibata ibabaw amen. Mendoding hita humbani haleluya nomor 250 sada ayat sada pakon 2. saksihon hitama hapur saya untain songon na sinaksihon ni haganuk halak na saya banisat tanahon aku saya bani na ibata bapa para bukol na sa tarimbang na manupalangit pakon tanahon aku saya bani Yesus Kristus
anak pinai batana sasadain Indo Tuhanta na tinibukan ni si Maria sa kanape haliaban marhite tumdi na pasing na manaron na pargit bani panorang ni Pontius Pilatus ipar silangkon matayan jahay tanong turun hunagoritoru mula manggolu humbani na mate bani ari patuluhon naik ke surga anja hundu lisyamu na ibata bapa para gogo na so taring bangin kunjay maya mula magira lao menghumi halak na manggolu pakon na dok mate aku persaya bani tundui na pasing bani kuria parsadana nama pasingin parsaoran ni sagala nama pasingin bani hasasapan ni dosa bani parpon ni akula pakon bani hagoluhan asadokani dokani amin. Shalom mabata baganupan mardomo bani minggu pardingatan hubani lansia nama balu pakon tading maetek ibahen kuriado tali asih hubani orang tuata na lansia pakon nama balu bani panorang on ibahen hitado tali asih hubani orang tuata aima sada bapa situa J si payung paduahon inang situa J si payung Boris Siboro patuluhon inang almarhum situa J.O. Sumbayak Boru Purba jana bani panorang on iwakil honma hubani inang almarhum situa J.O. Sumbayak Boru Purba diranami panorang. Jadi di hari nang hubani ham semua ngaduk kepada sinang bendaharan ukaneai onma ite tonggoni kuria tongkonami ase marbuo bukam mando pakon aganupan perguluhan niham bulu beni hari on. Jadi malas maurmu sonon penaboi terbahan ni kuria marsia rusan mahita halani kondisi ni naidu pakok kita pandemi COVID-19 siaon onma mungkin si diarani baik kita tene karena terima kasih dong masir sirham hadir bani kesempatan on ibagasna ibain kita songon secara simbolis memberekon tali kasih on hubani ham sunai agi keluarga ni bapak situa si aima nabui terbain kuria saya hagan upanai gabe apo-apo natar sulur mabani ham karena ganupan mahita kuria marsi dukungan ibagas tonggo sonari ase ibere inang bendahara ma nasongon hite ni tonggo ni kuria ay manasongon talikase ni kuria ubani nama balu pakon nalansia. Shalom, selamat hari Minggu ma hubata ganok. Ting namasa akate nalawa si pamasauta aima. Bani hari Rabu tanggal 2 bulan Sia 2020 ipatupa hitado pertonggoan di rumah ta masing-masing melalui online. Ase pasir-sir hita ma panorang takon uhurta. Aima ting na bui ipadas hanami sadarion. Terima kasih. Paima manangaratan Tuhan mandoding hita bani haleluya nomor 132 ayat sada tambah 4. Iman pariwuna
martonggo mahita. Damai ni bata na mengatasi haganup hawuron in maman ramotkon uhur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Horas ma hubata haganupan kuria BKPS Banjarmasin. Saya andohar mahita tetap ibagas nasehat. Bui hita mandopakon goluhta ibagas semangat. Jangan ulang lupa tong kita menjaga diri, menjaga daya tahan tubuh. Tengah-tengah ni kondisi kita na mandopakon pandemi COVID-19 siaon. Mudah-mudahan anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda-pemudi kami juga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam menjalani aktivitas masing-masing. Diar babainan buka kita mabibelta ambilan bata tersurat bani 5 Musa bindu 10 walu ayat sia dan subani ayat 10. 5 Musa bindu 10 walu ayat sia dan subani 10. Ia dok masuk ham hutano si bereon ni Jahoba nai batamu bamu. Seng buli guru hononmu makorjahon si hagi hononkon. Nahi norjahon ni bangsa si paju begu-begu. Seng buli jupah itongah-tongah nasyam sadahalak napa botaskon anak ni barang boruni kumbani apui. Barang halak partudung, barang si jujur ari, barang si partabas, barang parsi balik mata, barang si bahin uti-utian, barang si bahin panidahan, barang si parsukun bani begu-begu, barang si parbegu gajang. Ai magi gitu mangdo uhur ni Jahoba magida haganup halak nama korjahon nasunai. Anja halani pambahenan hagigian ai usiron ni Jahoba nai batamu dosi dia pun lobemu. Maningon ko kandear doham iloben ni Jahoba nai batam. Ia bangsa si paju begu-begu si solukon muai somal dosi dia patangi-tangi hata-hata ni si jur ari pakon partolu. Tapi anggo nasyam seng ilopas nai bata nasyam membahen nasional. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu faktor yang membuat orang beralih pada kuasa kegelapan, pada praktek perdukunan, ikut dalam hal-hal yang bersifat mistis, ramalan, sihir, adalah ketidakpuasan pada dirinya atau pada kehidupan. Ada keinginan di dalam dirinya bahwa apa yang terjadi pada dirinya harus mendapatkan jawaban. Apa yang terjadi, katakanlah masalah atau sesuatu yang dia kejar, harus dia dapatkan. Sehingga segala cara dia lakukan untuk mendapat keinginannya itu. Dan itulah yang terjadi pada bangsa yang tinggal terlebih dahulu di tanah Kanaan, yang terbiasa mendengarkan ajaran dari peramal, petenung, bahkan meminta petunjuk pada arwah-arwah peramal dan orang-orang yang telah mati. Jadi apa yang mereka dengarkan, karena mereka terbiasa mendengarkan itu, mereka anggap sebuah kebenaran dan mereka akhirnya menjadi kecanduan atau terpengaruh untuk terus bertanya, untuk terus meminta petunjuk. Dan karena mereka menganggap itu sebuah kebenaran, mereka tidak segan-segan bahkan untuk mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan mereka kepada penyembahan korban dalam api. Itulah alasannya
Si Musa yang pada saat itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mengingatkan bangsa itu untuk tidak melakukan apa yang bangsa-bangsa Kanaan itu lakukan. Sebab itu adalah kekejian bagi Tuhan. Katakan di sini hagigion, magi gitu mah nebata mangidah maksudnya. Kalau Allah sudah benci, Allah sudah tidak menyukai, maka hal itu tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Itu merupakan sebuah pernyataan yang tegas. Dan praktek-praktek yang dilakukan oleh bangsa Kanaan itu yang bersifat penyembahan berhala itu tadi, itulah yang disebut dengan okultisme, atau ajaran yang percaya bahwa dalam kehidupan ini ada roh atau ada kuasa roh yang bisa menolong, yang bisa memberkati, yang bisa memberikan keberuntungan, bahkan bisa menyakiti orang lain, memberikan nasib buruk, menakut-nakuti orang lain, atau bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Dan hal itu nyata dan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kembali lagi pada apa yang disampaikan oleh Musa, Allah tidak menyukai itu. Maka mereka dilarang untuk melakukan itu. Yang harus mereka lakukan adalah menyembah Tuhan. Sebab orang-orang Israel ini mentalnya bisa dikatakan mudah terombang-ambing. Kalau mereka sedikit mengalami masalah atau mengeluh, maka mereka mudah diarahkan pada hal-hal yang tidak benar. Kita ingat peristiwa bangsa Israel ini yang membuat patung lembu emas karena ketidaksabaran mereka menunggu Musa yang turun dari Gunung Sinai. Itu juga pertanda bahwa bangsa Israel itu bangsa yang kurang sabar, bangsa yang bebal, atau bangsa yang mudah terpengaruh, mentalnya mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Itu makanya begitu mereka akan memasuki tanah Kanaan itu, mereka dipersiapkan, mental mereka diingatkan, dibentuk untuk tidak melakukan penyembahan berhala yang disebutkan dalam perikop ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi keharusan, kewajiban bagi bangsa itu adalah maningon gokandea, atau hidup tidak bercela. Tidak diizinkan melakukan praktek itu, dan sekaligus menjaga hidup untuk hidup dalam kekudusan, tidak bercela, gokandea. Salah satunya adalah dengan mengingat prinsip ulang mernebata analika. Jangan menduakan Tuhan, kalau kata Yakobus. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Jangan sempat hati kita ini terbagi, setengah kepada Tuhan, setengah pada kuasa-kuasa kegelapan. Sebab pada suatu waktu kita akan diputarbalikkan atau diombang-ambingkan oleh kuasa itu. Maka dengan tegas kita harus mengatakan dalam diri kita, seperti pernyataan Yosua, aku dan seisi rumahku hanya menyembah Tuhan. Maka katakan itu dalam hidupmu, saya bersama dengan keluarga saya hanya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Allah. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak sekolah minggu, remaja kita semua, maka kita yang mendengarkan firman Tuhan sekarang ini, menjadi pertanyaan bagi kita, lantas kehidupan yang seperti apa yang harus kita tata dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Sebab tantangan kita mungkin bukan lagi seputaran perdukunan, walaupun praktek itu masih sangat diminati oleh berbagai kalangan ya, baik itu kalangan elit sampai kalangan bawah sekalipun, yang masih suka praktek-praktek bertanya pada dukun, suka pada ramalan zodiak. Jadi hati-hati kalau anak-anak muda yang terlalu percaya, bahkan mempercayakan dirinya pada zodiak, apalagi kalau zodiak itu dia anggap benar semua. Hati-hati, itu bisa melampaui apa yang kita imani, apa yang kita anggap sesuatu kebenaran. Nyata-nyatanya itu hanya sebuah hal yang katakanlah sains atau pengetahuan yang tidak terbukti kebenaran seperti itu.
Maka tantangan kita sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita ini orang-orang yang tidak bercela. Tidak bercela artinya yang pertama sekali setia hanya pada satu Tuhan, hidup kudus. Dan kemudian tidak bercela juga dimaksud sebagai sebuah gambaran hidup. Jadi tidak bercela maksudnya pikiran kita juga jangan sampai memiliki pikiran yang tidak pernah puas, sehingga ketidakpuasan itu mengarahkan kita pada keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan yang mengikat kita untuk menguasai segala sesuatunya, menguasai orang lain, bahkan untuk hal-hal yang memperkaya diri kita tanpa batas, untuk bahkan merugikan kepentingan orang lain. Keinginan-keinginan itu harus kita kendalikan dengan cara hidup di dalam tuntunan Tuhan, tidak terpengaruh pada cara-cara berpikir dunia ini. Kalau ada orang yang bilang, kalau mau sukses pakai ini, pakai itu, datanglah ke sini, datanglah ke situ, katanya. Kalau kita terpengaruh hanya untuk kesuksesan, ya, hanya untuk sesuatu yang sifatnya memuaskan kita, maka boleh saja kita akan bergeser pada jalan yang sesat itu tadi. Tidak lagi berjalan pada ketetapan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian atau kekudusan. Juga termasuk hati kita. Karena hati orang yang membenci itu yang bisa membalaskan dendam atau membalaskan kebencian itu dengan cara-cara juga yang boleh saja ditempuh atau terpikirkan dengan cara-cara kuasa-kuasa kegelapan tadi. Maka hati kita juga harus dibersihkan, sehingga hidup kudus atau hidup tidak bercela tadi adalah hidup dari pikiran yang bersih, hidup dari hati yang bersih, dan tangan tubuh kita semua, anggota tubuh kita ini juga melakukan hal-hal yang bersifat mencerminkan kekudusan tadi. Dan inilah yang menjadi gambaran hidup kita. Melalui kekudusan itu, maka kita beranjak kepada kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Kalau Anda diterpa sebuah masalah, Bapak Ibu, maka di situ Anda diuji. Apakah Anda setia beribadah kepada Tuhan? Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan beribadah di rumah. Apakah Anda setia tetap beribadah? Atau karena tidak diawasi atau tidak ada perjumpaan yang sebagaimana biasanya dengan teman-teman seiman, maka bisa kita tawar-menawar atau kita seolah-olah mengurangi kesetiaan itu. Atau ketika kita punya masalah, kita cepat-cepat meninggalkan Tuhan karena jawaban itu tidak serta-merta kita terima dengan cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah hidup di dalam ketaatan, taat. Sedikit berbeda dengan hidup dalam kekudusan dan kesetiaan tadi. Taat ini lebih kepada bagaimana kita tetap mengingat perintah Tuhan di tengah-tengah banyaknya pernyataan-pernyataan, di tengah-tengah banyaknya ajaran-ajaran yang mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi kalau orang yang taat, orang yang loyal, dia hanya menunjukkan ketaatan itu dari perilaku, perbuatan, dan sikapnya. Orang yang taat itu dia akan memiliki prinsip hidup. Kalau dia taat kepada Tuhan, maka prinsipnya adalah bagaimanapun kehidupannya, dia akan tetap memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita berbicara tentang menang atas kuasa kegelapan. Kita seolah-olah diarahkan untuk memenangkan pertempuran dengan kuasa kegelapan. Itu artinya adalah yang pertama sekali, jangan pernah kita ikuti cara berpikir dunia ini. Ulang sarupa kita pakon dunia. Kalau dunia ini menawarkan cara-cara yang praktis mendapatkan kesuksesan dengan mengandalkan kuasa jahat, maka jangan kita ikuti itu. Itu kekejian bagi Tuhan. Jangan ikuti cara-cara seperti itu. Yang kedua adalah dengarkanlah Tuhan. Tentu saja mendengarkan Tuhan adalah cara kita mendapatkan petunjuk dalam hidup ini. Tentunya adalah dengan
semakin mengintimkan diri kita dengan Tuhan. Ya, saat teduh, berdoa, ibadah yang mengandalkan hati yang terpaut pada Tuhan, pikiran yang terus-menerus bertanya kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan. Dengan cara itu kita akan pelan-pelan mendengarkan petunjuk yang Tuhan bisikkan kepada kita. Terhindar dari bahaya-bahaya ajaran-ajaran sesat lain. Apapun yang mengelilingi kita sekarang ini, satu-satunya cara kita adalah mendengarkan suara Tuhan dengan cara melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir sekali adalah ketika kita diperhadapkan pada kuasa-kuasa kegelapan ini. Saya tertarik untuk melihat kuasa kegelapan itu tidak hanya pada praktek-praktek perdukunan, ya, ramalan juga, zodiak, atau bahkan berhala-berhala zaman sekarang ini, ya, boleh kita kategorikan juga sebagai teknologi yang diagung-agungkan. Lantas Tuhan tidak lagi memiliki tempat di hati kita. Ini juga bisa menjadi peralihan penyembahan berhala dalam konteks dunia milenial. Ini juga harus kita waspadai. Ini juga harus kita tantang bahwa kita harus memenangkan itu semua. Memenangkan dalam arti bagaimana kita membawa hidup kita ini tidak terpengaruh keimanan kita untuk menduakan Tuhan, untuk menyembah hal-hal lain, sesuatu apapun itu di luar dari Tuhan yang Maha Kuasa tersebut. Maka oleh karena itu kita diminta, Bapak Ibu Saudara-saudari, agar kita tetap memiliki etos kerja, memiliki kedisiplinan, memiliki empati. Sebab dengan cara-cara seperti itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Ibadah yang logis, ibadah yang sejati itu adalah ibadah kehidupan kita sehari-hari. Begitu kita keluar dari rumah kita, begitu kita keluar dari peribadahan minggu kita, disitulah ibadah kita yang sebenarnya. Berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, berhadapan dengan dunia ini. Maka kalau Roma 12 mengatakan ulang sarupa apapun dunia on, jangan sama dengan cara berpikirnya, jangan sama dengan cara dunia ini menentukan kebenarannya, tapi kita harus melihat kebenaran Tuhan itu yang menentukan kehidupan kita di dunia ini. Sehingga ibadah kita adalah kita bertemu dengan Tuhan dengan hati yang terpaut tadi, hati yang memohon dengan doa yang serius, doa yang sungguh-sungguh itu. Maka Tuhan akan datang menjumpai kita. Tuhan akan menemui kita dalam kehidupan kita, dan kita meresponnya dengan keimanan kita, bersyukur, berterima kasih, dan memperlakukan orang lain dengan cinta kasih. Itu yang disebut dengan empati. Dan kita melakukan keseharian hidup kita dengan kesetiaan itu tadi, keloyalan itu tadi, disiplin, etos kerja. Itu yang menjauhkan kita dari prinsip-prinsip hal-hal yang hanya semata-mata memuaskan kita, tapi kita diingatkan untuk menjadi terang, menjadi orang-orang yang menerangi kegelapan itu, sehingga benarlah kita menang atas kegelapan. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, dan kita semua menjadi terang yang melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan kegelapan-kegelapan dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan di dalam semuanya itu, maka ibadah kita adalah ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu semakin meneguhkan kami, mengingatkan kami agar kami tetap menyembah Tuhan di dalam kesetiaan, di dalam kekudusan. Ajari kami Tuhan agar kami tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan, tapi hanya mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, agar kami benar-benar menjadi pengikut Tuhan, menjadi umat Tuhan yang setia,
yang terus melakukan perintah Tuhan dalam ibadah, dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat pertambahan usia yang Kau berikan kepada jemaat di KPS Banjarmasin yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Mangisi Raja Simarmata, ulang tahun yang ke-50 tahun. Kami berdoa untuk Joni Amando Purba, ulang tahun ke-27 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati orang yang kami kasihi ini, jemaat yang berulang tahun, sehingga mereka tetap bersyukur atas pertambahan usia mereka. Tuhan yang menambahkan rezeki, menambahkan kesehatan, kekuatan bagi mereka dalam menjalani aktivitas kehidupan mereka. Kami tetap berdoa Tuhan, memohon, berseru kepada Tuhan agar Tuhanlah yang memberikan kami solusi agar kondisi kami ini berangsur-angsur pulih, sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang tidak lagi membebani kami dengan berat, tapi kami menjalaninya pelan-pelan dengan rasa syukur. Terlebih kondisi ekonomi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja kami dalam setiap pelayanan, hal keuangan. Tuhan yang terus-menerus mengajari kami agar dengan kuasa Roh Kudus kami bisa melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, semua anak-anak kami, mulai yang balita hingga yang dewasa, pemuda-pemudi kami, semua berkati Tuhan, bagi yang sudah bersekolah, bagi yang sudah bekerja, bagi yang sedang mencari pekerjaan, bagi yang sedang menantikan pasangan hidup. Semuanya Tuhan perhatikan, dan Tuhan yang membimbing semua anak-anak kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam hikmat kebenaran Tuhan. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi pengikut Tuhan, memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paima yundus kun hita galanganta, tangar hita malube hata ninai bata, nagabe onjolan bata lao manggalam, ay manatar surat bani 2 Musa bindu 35 ayat 5. Patuku hanima ma huben nima galangan hubani Jahoba, barang ise narusul uhurni iboban ma galangan hubani Jahoba. Sonari ondus kon hitama galanganta.
martonggo mahita mangunduskan galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak janana unja huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu, halani tongtong do ipasu pasu ham golu nami. Domba ia somani ham hanami jana ipasu pasu ham horja nami das hubani sadarimu. Sonari ibagas malas nyur, rodo hanami mangunduskan buah ni horja. Nadopi nasu pasumu ini, gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pe sai jauh hamba galangan nami on, bahen nasangapun ni goranmu, jana membahen lambin marhataridahan harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamba tonggo nami on. Amin. Wondoskon bani Yesus haganupan diriko. Sai saut maharusuni urmu inaguri tongaon songon na inaguri atas. Beri hama benami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa niya soman namar dosa lupak hanami. Ulang hanami bubay hamhu parlajuan. Palua hama hanami humbani pamago. Siam janab gabe sibuan pasu-pasu maham anja sari bani ganuh hala. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anja iparoro Tuhan nai bata maham. Isondangkon Tuhan nai bata mabuhini hubamu janah mahidop ma uburni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai bata mabuhini hubamu. Jana ipa sorak madameni bani tonduimu. Amin.
bersama.